Shalom, selamat pagi jemaat ILCC. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk memuji Tuhan Allah kita. Saya undang jemaat, kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita mau datang ke hadiratnya, sujud di hadapannya. Pengorbanannya di kayu salib melayakkan kita untuk datang ke hadiratnya. Where would I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the Lord, how strong
Terima kasih Allah yang hidup. Karena kasih-Mu saja Bapa. Karena anugerah-Mu kami boleh ada. Kami boleh ada hingga sampai saat ini. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah segala dosa kami, kesalahan kami Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan, agar dengan sepenuh hati kami datang untuk memuji dan menyembah-Mu. Kiranya segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita mau bersukacita bersama, kita angkat suara kita, bahkan lagu ini dikatakan ada gerakan kaki, kita boleh gerakan kaki kita, menari untuk Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Angkatlah suaramu, puji Tuhan kita Yesus Kristus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kita juga mau bersyukur karena kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Setiap hari selalu baru. Tuhan kita Yesus itu sungguh baik bagi kita. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Kita punya Allah yang hebat. Kasih-Nya senantiasa dulu, sekarang, selamanya. Amin. Mari kita nyanyikan dengan sukacita ya. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat
pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, sukacitaku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia selamanya, selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi dengan sukacita, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Bertepuk tangan. Dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan lari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia selamanya, Tuhan, selamanya. Amin. Selamanya kita mau bernyanyi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita juga mau sungguh-sungguh berkomitmen di hadapan Tuhan kita. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun itu milik kita, waktu, harta, segalanya untuk Tuhan. Mari kita beri yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap bakti diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, ya sabdanya, berikan kepadaku segalanya. Janganlah harapkan hormat dunia ini, beri yang terbaik buat Tuhan. Janganlah harapkan hormat dunia, janganlah hiraukan godaannya. Allah hendak memberi banyak berkat yang terbaik, beri
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sungguh baik. Dari tengah-tengah kesibukan kami sebagai manusia dengan pekerjaan dan usaha kami, ada waktu bagi kami untuk duduk diam di kaki Tuhan, menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Urapi kami masing-masing supaya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami. Kami keluar dari tempat ini, kami diperbaharui oleh Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara masih berdiri, kita akan menyanyi. Kita akan membaca firman Tuhan yang hari ini kita akan pelajari dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Kita akan baca silih berganti. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Sudah ketemu ya? Ada di situ kalau terbaca. Oke. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Silakan duduk, saudara yang dikasihi Tuhan. Coba kita lihat judul khotbah kita hari ini. Jadi, best investment. Kalau ada judul seperti ini, orang akan berpikir bahwa saya adalah seorang konsultan investasi. Dan banyak orang tertarik dengan hal seperti itu. Kira-kira investasi yang terbaik apa yang bisa kita lakukan sehingga kita mempunyai keuntungan di masa yang akan datang. Jadi tujuan investasi adalah kita memperoleh hasil di masa yang akan datang. Kita tanam hari ini, nanti berapa tahun kemudian kita memetik hasilnya. Kalau bisa pensiun muda, kenapa tidak? Begitu ya. Jadi kalau bisa orang umur 45 saya nggak mau kerja lagi. Dapat duit dari mana? Oh, saya tinggal petik hasilnya. Seperti itu. Kalau bisa, ya. Kalau bisa seperti itu, pensiun lebih awal. Nah, itulah yang dicari oleh dunia ini. Jadi ada investasi saham. Saudara beli saham, nggak usah trading, nggak usah saudara lihat tiap hari. Saya yakin, misalnya kalau saudara yakin, saudara beli saham ini, nanti 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian harganya berkali-kali lipat. Dulu jemaat saya yang di gereja lama, dia bilang sejak dia kerja di situ, BBCA, dia kerja di situ, dia selalu beli cicil sahamnya. Dan kantor juga memberikan kepada dia fasilitas untuk bisa memiliki saham. Jadi dia cuek aja, pokoknya saya berkantor di situ, saya beli saham itu. Lalu dia bilang ke saya, Pak, udah saatnya saya pensiun. Bapak dapat bagaimana Bapak pensiunnya? Saya tenang Pak, saya dulu beli sekian, sekarang berkali-kali lipat sahamnya. Jadi itu tujuan investasi. Kita dapat sesuatu, kita gain sesuatu. Kalau kita saudara beli kebun hari ini, saudara tanam sawit atau tanam apapun, nanti dapat hasil dari situ bertahun-tahun kemudian. Januari 2023, harga emas itu 900.000. Kalau saudara beli emas di Januari 2023 seharga 900.000,
hari ini, tahun ini, 2025, 1.500.000. Hah? 1,7. Berapa kali lipat saudara dapat hasil? Jadi itu tujuan kita berinvestasi. Jadi kalau punya duit 20 juta, saudara misalnya punya duit, oh hari ini saya kok tiba-tiba ada rezeki dikasih 20 juta, kira-kira beli apa? Beli HP. Saudara beli HP, katakanlah HP seharga 19 juta, ada HP sekitar gitu. Saya baru cek ada HP harga 50 juta. Ya, saudara beli, 5 tahun kemudian berapa harga HP-nya? 0. Saudara beli emas, 5 tahun kemudian berapa harga emasnya? Jadi kita mesti bijak menggunakan uang kita. Jadi kadang-kadang saya juga pikir, perlu juga pendeta mengajarkan jemaat untuk tidak melakukan pikiran kita sebagai pikiran konsumtif. Jangan beli barang yang nanti hasilnya akan turun, nilainya akan turun. HP misalnya, kalau misalnya ada duit 20 juta, beli HP 3-4 juta kan nggak apa-apa. Lain daripada itu gengsi. Benar nggak? Benar nggak? Kalau orang lihat saya pakai HP mahal kan nilai saya naik. Kalau saudara beli HP 3-4 juta, sisanya saudara beli emas, untungnya besar saudara. Jadi saudara nanti kalau mau beli HP lagi, tinggal emas itu aja dijual. Jadi naiknya berkali-kali lipat. Nah, jadi kita nggak boleh punya sikap konsumtif. Kita mesti berinvestasi. Minggu lalu kita belajar tentang kerajaan Allah. Saudara sudah tahu kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah itu sekarang ini sudah ada, tapi nanti ada realnya, ada manifestasinya, ada kenyataannya yang sesungguhnya, kegenapan dari kerajaan Allah di masa yang akan datang. Hari ini tidak terlihat seperti apa-apa, tapi nanti Yesus benar-benar datang dan kita akan ke sana. Jadi seperti itu saudara, jadi kita mesti punya mindset seperti itu. Coba lihat slide mengenai kerajaan Allah ini. Saudara lihat gini, ini ada masa kini di mana kita tinggal. Nanti suatu saat kita mati. Benar kan? Ada punya rencana nggak mati, ada angkat tangan. Suatu saat kita mati, tapi kerajaan Allah itu berlangsung kekal. Dan hidup kita tidak berhenti di sini. Kita coba lihat mindset kita. Mindset kita harus berubah. Kita tidak berhenti di sini. Suatu saat kita mati, kita akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang real. Sekarang belum kelihatan nyatanya. Tapi suatu saat akan di sini. Maka kita akan coba berpikir, kalau hari ini kita bicara mengenai harta, nanti saudara akan lihat, karena kita tema tahun ini adalah tentang kerajaan Allah, kita harus punya mindset kerajaan Allah. Pikiran kita ke sana terus. Pikiran kita ke sana terus, ke sana. Suatu saat saya akan ada di situ, suatu saat akan di situ. Apa yang harus saya lakukan? Mempersiapkan diri saya untuk sampai ke sana nanti. Ngerti maksud saya? Jadi kalau kita bicara uang kali ini, kalau Tuhan bicara mengenai investasi dalam kerajaan Allah, pikiran kita akan ke situ, toh akhirnya kita ke situ. Mau nggak mau, saudara akan ke situ. Tinggal nanti di situ, saudara seperti apa. Kalau saudara mempersiapkan diri untuk pensiun, jadi ngomong sama istri, kita pensiun di mana? Sama suami istri bicara, kita nanti pensiun, kita tidak kerja, kita mau tinggal di mana? Nah, lalu pikirlah di kota ini. Beberapa tahun sebelum kita pensiun, kita akan berpikir, bagaimana caranya saya punya tanah di situ, saya punya rumah di situ, dan saya tinggal di situ. Pikiran kita selalu ke situ dan mempersiapkan diri untuk masa pensiun kita di situ. Visinya selalu ke situ. Maksud saya begini, kalau toh akhirnya saudara akan berada di dalam kekekalan, mindset kita harus ke sana. Benar? Mau nggak mau, saudara nggak bisa melawan itu. Saudara tidak bisa melawan itu. Nanti minggu-minggu berikutnya kita akan melihat
mindset apa lagi yang harus kita miliki sebagai warga kerajaan surga. Ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jelas yang dimaksud oleh Tuhan adalah harta, uang. Jangan berpikir mengenai harta surgawi, karena ini bicara mengenai harta dunia. Ya, saudara punya uang, saudara punya properti, saudara punya emas, saudara punya apa, itu yang dimaksud Tuhan. Bukan harta surgawi. Kalau di Efesus kita akan mengatakan kita punya harta surgawi. Tapi kali ini Tuhan bicara mengenai uang kita. Lihat dompetmu, itulah yang Tuhan bicara. Tuhan bicara di situ. Nah, kalau Tuhan bicara seperti itu, kita bicara mengenai uang, bukan berarti nanti kalau Tuhan bicara jangan mengumpulkan harta di bumi seperti nanti pencuri akan mencuri, ngengat akan merusak, serta berkarat apa segala macam. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berinvestasi di surga. Itu maksudnya. Tetapi bukan berarti saudara tidak boleh berinvestasi di dunia. Ngerti maksud saya ya? Tuhan bahkan mengajarkan kepada kita untuk berinvestasi di dunia, bijak menggunakan uang. Kalau saudara tidak bisa bijak menggunakan uang, akan jadi masalah nanti. Kita baca Amsal pasal 6 ayat 6, 7 dan 8. Baca di situ. Kita lihat ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakuna, jadilah bijak, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Intinya coba lihat semut. Dia berinvestasi. Suatu saat kelak saya tidak bisa menikmati apa-apa karena musim dingin. Saya harus bijak menggunakan uang saya supaya nanti ada persediaan. Jadi Tuhan mengajarkan, bukan berarti gini, kalau seandainya saya berinvestasi di surga, bukan berarti Tuhan mengatakan, udahlah kamu gak usah kerja apa-apa. Firman Tuhan kan dalam ini bicara, kalau perhatikan burung yang tidak menanam, dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Kalau gitu nggak usahlah kita kerja. Bukan begitu, Tuhan mau kita kerja. Burung pun bangun pagi, dia harus terbang kemana kemari untuk mendapatkan makanan. Jadi kalau malas, dan saudara tidak makan, itu karena pola kita yang salah. Jadi kalau ada sesuatu yang saudara tidak bisa menyimpan uang dengan baik, dan tidak berinvestasi dengan baik, saudara ada sesuatu yang keliru dalam manajemen keuangan saudara. Jadi Tuhan mau kita bekerja dan berinvestasi. Tapi apa maksudnya Tuhan mengatakan jangan mengumpulkan harta, seolah-olah bertentangan. Jangan simpan di dunia. Pak, saya nggak mau simpan emas, saya nggak mau beli emas. Alkitabiah kalau misalnya saya nggak simpan emas itu, nanti ada pencuri, Pak. Bukan itu maksud Tuhan. Seolah-olah yang dikatakan dalam ayat 19 ini bertentangan dengan Amsal pasal 6. Tidak bertentangan. Yang Tuhan maksud adalah, coba pikirkan apa yang paling berharga dalam hidup kita. Harta di dunia ini atau investasi kekekalan itu? Mana yang menjadi pikiran kita? Menjadi visi kita tiap hari, yang itu yang kita renungkan. Kalau nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, inilah yang akan menjadi bekal bagi hidup saya. Tuhan ingin supaya kita memikirkan itu. Bukan fokus kepada dunia ini. Alat yang kita gunakan untuk menyimpan harta itu kita simpan, tapi fokus kita kepada kekekalan. Apa yang menurut saudara paling berharga di dunia ini? Investasi
di dunia ini atau investasi di kekekalan? What is the most valuable things in the world? Apa yang paling berharga menurut saudara? Penting kalau saudara begini. Jadi Tuhan sedang membandingkan antara harga dunia dan harta surgawi. Kalau saudara terlalu khawatir sehingga saudara tidak berinvestasi di dalam kerajaan surga, saudara tidak akan mendapatkan apa-apa. Jangan sampai waktu kita meninggalkan dunia ini, kita punya harta yang begitu banyak hartanya, untuk kita wariskan kepada anak kita, tapi kita tidak punya harta di surga. Ngerti maksudnya ya? Mindset saudara harus ke sana. Toh akhirnya saudara akan ke sana. Nah, dari firman Tuhan ini, kita akan melihat bagaimana penilaian kita terhadap uang kita. Bagaimana penilaian kita terhadap uang kita. Jadi harapannya saudara, kita menilai uang itu berbeda sekarang. Setelah kita melihat mindset ilahi, setelah kita melihat pola pikir ilahi. Nah, saya lihat ini menjadi pertanyaan saya waktu saya masih pemuda. Apa maksudnya saya menyimpan harta di surga? Bagaimana caranya saya menyimpan harta di surga? Saya lihat ada orang-orang lain tuh ya, dia membakar uang lalu nanti uangnya sampai ke sana. Waktu saya tanya apakah seperti itu? No Pak, itu cuma tradisi. Katanya seperti itu. Saya nggak tahu. Itu adalah keyakinan mereka. Kita nggak seperti itu. Tapi bagaimana caranya menyimpan harta di surga? Kami diskusi waktu itu, saya masih SMA, tapi kita coba gimana caranya menyimpan harta di surga. Supaya nanti saya sampai ke surga, saya sudah kaya sekali di situ. Pikiran kita harus ke situ. Nah, ada beberapa tips. Dan banyak sekali orang mencatat tips-tips untuk dapat menyimpan harta di surga. Saya akan kasih kepada saudara 4 tips yang bisa saudara lakukan sehingga saudara berinvestasi di surga. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Nah, kalau mau. Yang pertama, memberi diri kepada Tuhan Yesus. Saudara kalau tidak bisa memberi diri kepada Yesus, kepada Tuhan, saudara tidak bisa memberi yang lain. Jadi masalah orang tidak bisa memberi uang, memberi waktu, memberi tenaga, memberi pikiran buat Tuhan Yesus, karena dia tidak memberikan hidupnya buat Tuhan. Itu saja. Tuhan, seluruh hidupku buat engkau. Maka kalau sudah seluruh hidupku buat engkau, dompet kita kasih nggak? Kasih Pak, nggak ada duitnya. Bukan gitu maksudnya. Kasih semua buat Tuhan. Ya, kasih semua buat Tuhan. Jadi memberi diri kepada Tuhan Yesus. Saudara serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tanpa itu saudara tidak bisa melangkah kedua dan ketiga dan keempat. Nggak mungkin. Roma pasal 12 ayat pertama, aku mendorong engkau supaya engkau menyerahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi pada waktu saudara menyerahkan hidupmu semuanya kepada Tuhan, apapun milikmu, berikan segalanya seperti lagu tadi. Jangan seperti kemarin waktu ikut seminar workshop workshop multimedia musik. Ya. Aku suka sekali dia bilang, kita tuh kadang-kadang template. Tahu template? Omongan kita tuh template. Begitu aja. Berikan kepadaku segalanya. Template. Cuma di mulut doang. Tapi realitanya nggak ada. Jangan kayak gitu. Kalau saudara mengatakan saya ingin memberikan segala-galanya buat Tuhan, itu real dari kita. Yang kedua, memberi harta uang bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Saudara, ini penting. Karena ini kan bicara mengenai uang hari ini. Karena
kadangkala kita care tentang masa depan keluarga kita, masa depan hari tua kita. Tapi kita lihat coba, memberikan harta uang bagi gereja dan pekerjaan Tuhan. Saya punya ipar. Kami tinggal di Grogol itu bersebelahan. Saya di sebelah sini dan dia di sebelah sini. Dia punya rumah sini dan saya tinggal di Pondok Mertua Indah. Saya tinggal di situ. Dan dia beli rumah. Terus dia akan pergi ke Amerika karena dia akan ke sana. Dan dia bilang, ini rumah tidak akan saya kontrakkan. Jadi gimana? Saya akan berikan kepada seorang hamba Tuhan. Karena saya ingin menolong dia, karena dia berinvestasi, menginvestasikan hidupnya untuk menolong orang lain. Saya mau ambil bagian, saya akan kasih dia. Padahal kalau rumah itu disewakan, dia dapat duit. Pikiran kita kan seperti itu. Ngapain kita pikir-pikir kasih ke hamba Tuhan, ke orang lain? Ya hamba Tuhan sih, pasti ada yang ngurus lah. Tuhan pasti cukupkan lah. Tapi kalau kita berpikir bahwa kita akan berinvestasi, kita ambil bagian di dalam investasi itu. Begini saudara, kalau kita mengatakan bahwa berapa yang bisa kita berikan kepada Tuhan, persembahan, 10%. Setuju nggak 10%? Ada yang setuju? Angkat tangan. Ada yang setuju? Seluruh penghasilan kita 10% buat Tuhan. Apakah itu standar? Kalau saudara mengatakan itu standar, tapi apakah kita jujur di situ? Apakah kita menganggap, Tuhan kalau saya memberikan 10% buat Tuhan, kebanyakan. Kebanyakan. Apalagi saudara kalau kita lihat saldo gereja. Pak Pendeta lihat saldo gereja kan banyak. Jadi saya memberi nggak ada masalahnya Pak Pendeta. Benar nggak? Toh cukup biaya di gereja. Konsepnya bukan itu. Yesus mengatakan berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan berikan kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Waktu saudara bayar pajak. Saudara apakah mengatakan gereja negara sudah banyak duitnya, jadi saya nggak perlu bayar pajak? Tidak kan? Karena itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara untuk bayar pajak. Jadi bukan kita tidak bisa melihat gereja sudah ada uang cukup banyak, saldonya cukup banyak, ngapain saya mesti memberi? No, this is your contribution. Wajib untuk saudara melakukan, memberikan kepada Tuhan. Tidak usah lihat gereja banyak uang atau tidak. Karena toh makin banyak kita memiliki saldo uang, makin banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Saya berani ngomong gini, karena saya pendeta yang tidak mengelola uang. Uang kita kelola bersama-sama. Jadi kalau saudara kumpulkan uang, memberikan persembahan banyak buat gereja, itu buat kita bersama. Buat pekerjaan Tuhan. Buat pekerjaan. Yang ketiga, berinvestasi dengan mementor, memuridkan beberapa orang. Saya tertarik dengan kata ini, investasi memuridkan beberapa orang, karena pada waktu beberapa tahun lalu saya mengajak beberapa pemuda untuk retreat di puncak, dan saya ajak mereka, lalu saya mengajar mereka, mendidik mereka, dan beberapa di antara mereka sudah menjadi leader di gereja. Nah, tengah malam, seorang teman saya mengajak ngobrol, karena kami teman. Saya belum pendeta pada waktu itu, tetapi saya sudah sekolah teologi dan dia ngajak saya ngobrol. Teman, umurnya sama, jadi dia setelah saya jadi pendeta dia tidak panggil saya pendeta, jadi tetap panggil nama karena akrabnya. Di malam itu dia tanya, saya mau tanya satu hal.
kenapa kamu mau menginvestasikan dirimu kepada pemuda-pemuda ini? Saya terkejut dengan kata investasi itu. Saya terkejut. Jadi bukan penilaian dia terhadap saya yang saya concernkan, tapi kata itu, investasi diri kepada orang lain. Ini penting karena ketika kita membuang diri kita untuk menolong orang lain bertumbuh, kita berinvestasi. Suatu saat kelak, mungkin saya tidak akan sampai kepada level yang lebih tinggi, tapi paling tidak saya berinvestasi kepada pemuda ini, sehingga nanti dia akan lebih daripada saya. Ngerti maksud saya? Jadi saudara bisa berinvestasi dengan mementor dan memuridkan beberapa orang. Nah, saudara yang menjadi gembala care group, kalau saudara mengatakan, kalau saya menjadi gembala care group, maka saya menginvestasikan diri saya untuk membina kelompok saya, supaya dia bisa berkembang nanti di masa yang akan datang. Itu bentuk investasi. Nanti kita akan lihat hasilnya. Mungkin kita bertahun-tahun kemudian kita sudah pensiun, tapi paling tidak kita happy, kita bangga. Orang yang saya didik dulu sekarang menjadi pemimpin. Gitu ya. Jadi kalau saudara menjadi gembala care group, saudara menjadi guru sekolah minggu, nilainya kekal. Nilainya kekal. Memberi diri terlibat dalam pelayanan di ladang misi. Saya ingin ngomong ini karena kadang-kala orang berpikir kalau kita terlibat di ladang misi itu kan pekerjaan seorang full time. Beberapa gereja baptis ketika pendetanya pergi ke ladang misi, jemaatnya akan bilang, Pak Pendeta, boleh nggak saya ikut dengan biaya saya sendiri? Saya senang loh. Saya senang sekali dengan orang-orang, pendeta mau ngapain? Saya mau pergi ke situ. Ada yang harus saya lakukan di cabang kita. Boleh nggak saya ikut? Saya akan bayar biaya saya supaya saya lihat pekerjaan Tuhan di tempat-tempat terpencil. Saudara bisa kayak gini. Saudara bisa investasi uang saudara kepada tempat-tempat terpencil. Nah nanti tahun ini saya akan pergi ke Halmahera. Cukup besar saudara biayanya. Saya akan buat KKR di situ. Jadi kalau saudara, Pak Pendeta kapan? Aku mau ikut. Silakan. Kita pergi menginvestasikan. Ini 4 dari sekian banyak hal, tips saudara bisa berinvestasi buat Tuhan. Tapi ayat-ayat ini yang kita pelajari ini semuanya bicara mengenai uang. Uang. Bagaimana saudara memandang uang yang saudara miliki? Saudara takut untuk keluarkan bagi Tuhan atau tidak? Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Sehingga dia mengatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelap. Ini Tuhan bicara mengenai uang. Uang ya. Jadi uang kita. Seberapa sayang kita dengan uang kita, sehingga kita pegang terus, lalu kita tidak mau beri buat Tuhan. Kita selalu tahan buat Tuhan. Kalau kasih segini, terlalu banyak, lalu kita kurangi. Saudara, ini yang dimaksud oleh Tuhan. Pada waktu saudara melihat, saudara punya banyak uang, seberapa terang matamu? Atau matamu gelap? Tahu orang mata gelap? Begitu saudara pergi ke mall, saudara banyak uang, saudara pergi ke mall dan saudara lihat, baju ini bagus. Baju ini bagus. Saya mau beli baju ini karena mengikuti tren. Pada saudara flashback ke rumah, saudara buka lemari itu baju yang kemarin beli itu masih belum ada yang dipakai. Lalu kalau saudara berpikir mengenai pikiran ilahi, kerajaan Allah, saya pikir,
baju saya masih banyak. Maka uang saya lebih untuk beli baju, lebih baik saya berikan buat Tuhan. Itu mindsetnya. Apakah saudara pikir uang yang saya miliki ini hanya untuk saya aja? Gelap sekali pikiran kita dan mata kita. Sehingga itu membutakan kita dan sulit sekali bagi kita untuk memberi bagi Tuhan. Saya tanya kepada saudara, Tuhan kita itu murah hati tidak? Seberapa murah hatinya? Coba jawab dong. Seberapa murah hatinya Tuhan? Nggak ada batas. Besar sekali. Coba kita pikir, kalau saudara mengatakan Tuhan sangat bermurah hati, kenapa Pak dulu siapalah saya? Makan aja susah. Kalau saya bisa sampai kayak gini itu karena Tuhan. Saudara akui itu kan, bukan? Ada cerita seorang petani, dia punya 2 ekor sapi. Dan dia berkata kepada istrinya, puji Tuhan ya istriku, kita punya sapi 2. Enggak kepikiran saya bisa punya sapi. Akhirnya setelah nunggu berapa lama, sapinya punya anak 2. Yang satu coklat, yang satu putih. Lalu dia bergegas pulang ke rumah, dari kandang dia balik ke rumah dan dia ketemu dengan istrinya di dapur. Dia kasih kabar gembira, istriku, sapi kita 2, sekarang jadi 4. Jadi lahir 2 sapi. Wah puji Tuhan. Senang istrinya bilang. Kita diberkati oleh Tuhan. Lalu suaminya bilang begini. Karena sapi kita menganggap itu karena kemurahan Tuhan. Maka kita harus putuskan dari 2 ekor sapi itu salah satu kita kasih buat Tuhan. Dibilang begitu kan? Lalu istrinya tanya, yang mana? Yang coklat atau yang putih? Kita besarkan dulu istriku, kalau masih kecil nilainya nggak seberapa. Nanti kalau sudah besar kita bisa jual, uangnya lebih banyak. Hikmat juga ya, benar juga ya. Akhirnya dibesarkanlah sapi itu setelah beberapa bulan. Dia ke kandang dan dibalik lagi ke dapur dan kasih tahu kabar kepada istrinya. Istriku, ada kabar duka. Kenapa? Sapinya Tuhan mati. Dia belum putuskan yang mana punya dia, yang mana punya Tuhan, tapi dia putuskan sapinya Tuhan mati. Jadi murah hatinya di mana? Kalau mengatakan bahwa Tuhan itu murah hati, seharusnya orang Kristen, kita semua, punya sifat murah hati seperti Tuhan bermurah hati. Lebih daripada itu, serakah namanya. Matius pasal 20 ada cerita mengenai Tuhan memberikan perumpamaan orang yang dipanggil pagi hari untuk bekerja di kebun anggur, lalu diberi upah 1 dinar. Siang hari dia keluar lagi dan ketemu orang lagi dan diberikan 1 dinar. Sore hari dia keluar lagi dan lalu janji untuk diberikan 1 dinar. Lalu begitu gajian, semua dapat 1 dinar. Semua, mau kerja pagi, mau kerja siang, mau kerja mulai sore, mau kerja lama, mau kerja sebentar, mau kerja lebih sebentar lagi, semua dapat 1 dinar. Saudara, kenapa orang yang kerja pagi protes? Kenapa? Kan sudah janjian kita. Kamu kerja jam 9 sampai jam 6, saya kasih 1 dinar. Sudah janjian kan? Kenapa dia protes karena orang masuk kerja jam 4 sore bisa dapat 1 dinar? Dia protes karena iri dan merasa dia harus dapat lebih banyak. Lalu Tuhan bilang, kamu irikah kalau aku bermurah hati kepada orang lain? Dan terlihat orang yang kerja pagi dan dapat 1 dinar, mindsetnya bukan melayani,
pemilik kebun anggur bukan bekerja, mindsetnya ke duit. Jadi kalau saudara Tuhan itu murah hati kepada kita, memberikan segala yang Dia miliki untuk kita nikmati, maka kita harus murah hati. Kalau tidak itu, serakah namanya. Sudah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Ini saya suka sekali yang istilah stewardship. Kita dipercayakan uang oleh Tuhan. Dipercayakan. Kamu saya percayakan segini, bisa nggak kamu gunakan? Kalau saudara tidak bisa gunakan, Tuhan akan ambil. Tuhan akan ambil itu. Kalau seandainya, ini saya berikan kamu investasi sekian, kamu pegang, dan kamu harus gunakan itu bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan mau kan seperti itu. Saudara diberkati, saudara memberi buat pekerjaan Tuhan. Kalau itu tidak terjadi, maka bisa kan Tuhan ambil. Karena Dia ingin supaya kita memberi kepada Tuhan, dan kita memiliki sifat murah hati kepada Tuhan, kepada pekerjaan Tuhan, dan kepada siapapun. Kita harus punya sifat itu. Karena Allah kita bermurah hati kepada kita. Jadi jangan gelap mata kita. Sekian banyak saya sudah diberkati oleh Tuhan, maka saya harus nikmati buat saya sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Saya suka sekali dengan ilustrasi Bapa dan anak. Jadi kalau Tuhan kita melihat kita menggunakan uang dengan baik, waktu Dia kasih kita uang, lalu Dia tanya kepada, nak, kok uangmu Bapak baru kasih kemarin? Kok sudah habis? Iya Pak, karena saya lihat orang di pinggir jalan, dia butuh makan. Maka saya rela tidak makan. Gak apa-apa untuk orang itu. Apa kira-kira sikap bapaknya? Saya akan beri lebih. Percaya gak? Percaya gak? Kan Bapak murah hati. Allah kita murah hati. Kalau saudara memberi lebih, Dia akan beri lebih. Kalau saudara menahan, Dia akan tahan. Karena saudara tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Jadi pikiran kita, mata kita harus terang. Bagaimana cara kita mengelola uang kita. Saya beri kesaksian kepada saudara. Saya dulu bukan pendeta. Saya bisnis. Saya bisa menghasilkan uang banyak. Tapi Tuhan bilang, kamu harus jadi pendeta. Pikiran manusia kita berpikir bahwa nggak mungkin saya bisa survive. Pikiran kita. Gaji pendeta berapa? Gaji saya sebagai bisnismen berapa? Tapi saudara, saya melihat perjalanan hidup kami sejak saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Tuhan membiarkan kami dalam keadaan berkekurangan. Saudara harus yakin itu. Seberapa banyak saudara beri, Tuhan mampu memberikan berkali-kali lipat. Jangan segan untuk memberi buat Tuhan. Beri yang terbaik. Kemarin diskusi mengenai lagu ini, ada joke. Jangan beri yang terbaik. Kalau terbaik itu terlalu subjektif. Menurut saya sudah 1 juta terbaik, Pak Pendeta. Ya oke. Tapi kita punya ini. Mungkin kita cari, berikan yang terbanyak. Coba pikir. Kalau dibandingkan dengan misalnya, saya punya tabungan 100 juta. Saya kasih 1 juta. Ini yang terbanyak. Coba bandingkan dengan tabungan. Tapi gini saudara, Tuhan tidak mau mengambil uang kita. Tuhan kaya. Dia kaya.
Dia pemilik segala-galanya. Dia tidak butuh uang kita. Tapi dia ingin lihat pengabdian kita kepada dia. Seberapa besar kita mengabdi buat dia. Toh akhirnya kita punya mindset kingdom, kita akan ke sana bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Harus berpikir ke situ. Kalau saya memberikan segala-galanya buat Tuhan, aman. Saya karena di kerajaan Allah saya memiliki segala-galanya. Harus seperti itu. Jadi mata kita harus terang. Di bagian akhir, saya mengajak saudara melihat tantangan Tuhan. Siapa yang saudara layani? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian akan membenci yang seorang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon adalah harta, properti, uang, emas yang kita miliki. Dan Tuhan menantang kepada saudara. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kadang-kadang orang berpikir, saya mengabdi kepada Tuhan, tapi tidak bisa melepaskan uang saya. Nggak bisa. Nggak seperti itu, nggak bisa. Saudara, kalau misalnya saudara pengusaha atau saudara seorang pemimpin di sebuah perusahaan, mau nggak anak buah kita kerja sama perusahaan lain at the same time? Mau nggak? Kita nggak mau. Apalagi kerja sama kompetitor kita. Berabe itu. Kita nggak mau. Dan Tuhan juga nggak mau. Kamu pasti mengasihi seseorang dan membenci yang lain. Coba lihat dua kata ini. Next. Allah, Mamon. Mana yang paling saudara kasihi? Ada dua kata di situ. Allah, Mamon. Dua kata lagi yang dibandingkan kasih dan benci. Saya berpikir begini, waktu saya mempersiapkan ini, apakah saya layak menggunakan kata benci? Karena nggak mungkin kita membenci uang. Ada yang benci uang? Angkat tangan. Ketemu saya nanti kalau benci uang ya. Pak, saya nggak suka uang saya, kasih saya. Saya bergumul, apakah saya menggunakan kata ini, benci? Dan saya hanya menggunakan kata kasih atau dua ini yang saya gunakan. Sekarang kalau Allah dan Mamon, mana yang paling saudara kasihi? Jawab. Sudah? Mana yang paling saudara benci? Nggak bisa. Terus terang, saya nggak mungkin saya mengajar jemaat untuk membenci uang. Tapi ini ekstrim sekali, ini radikal sekali. Kalau saudara mengatakan, saya mengasihi Allah, tapi tidak membenci uang. Bukan itu yang Tuhan ajarkan. Mana yang paling saudara kasihi? Jawab. Di hadapan Roh Kudus. Mana yang saudara benci? Sehingga sikap kita terhadap uang, kita tidak lagi menganggap uang itu segala-galanya bagi kita. Kita menganggap Allah segala-galanya bagi kita. Kalau sudah seperti itu, lebih baik saya tidak punya uang daripada saya tidak punya Allah. Saya rela kehilangan apapun, tapi saya tidak rela kehilangan Allah dalam hidup kita. Nanti kita memberi ya saudara. Baik transfer atau melalui sini. Beri
yang terbaik yang bisa saudara beri buat Tuhan. Dan percayalah, Allah tidak tutup mata kalau saudara kurang. Saudara percaya bahwa Dia akan memberikan kepada saudara. Kalau saudara percaya, beri yang terbaik buat Dia. Mari kita berdoa. Saya mengajak saudara untuk mengubah mindset kita terhadap harta dan uang. Itu bukan segala-galanya. Itu milik Tuhan dan harus diserahkan kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Anak-anakmu sekarang ini sedang berdoa, mereview mindset mereka tentang uang. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Supaya dalam pikiran kami, Tuhanlah yang paling berharga dalam hidup kami. Bukan uang kami. Bapak, thank you. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Hamba-Mu berdoa, kalau ada di dalam ruangan ini yang belum menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Engkau menolong mereka supaya mulai saat ini mereka menyerahkan tubuh, pikiran, dan seluruh hidupnya bagi Tuhan, mengabdi bagi Engkau. Bapak, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu supaya firman Tuhan ini bisa dilakukan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini. Kalau saudara ada pergumulan, ada sesuatu yang mau diskusikan dengan saya sebagai hamba Tuhan, saudara, kita bisa ketemu setelah ibadah ini. Mari kita berdiri. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ini bukan template Tuhan. Tak akan pernah ku bawa selain yang terbaik buat Tuhan. Bukan template. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh.